Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman, NIM 20231014. Baik, kali ini kita akan mereview jurnal akuntansi yang pertama, melihat lebih dekat pada akuntansi untuk lembaga keuangan Islam. Masuk ke poin pertama, yaitu pembahasan teori. Keuangan Islam telah berkembang pesat dan pentingnya sebagai elemen ekonomi global telah meningkatkan dalam beberapa tahun terakhir. Aset perbankan syariah mencapai 990 miliar pada tahun 2015. Di negara Qatar, Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki, dan Kuwait, Bahrain, dan Pakistan melebihi 920 miliar, 93% pangsa. Saat ini terdapat lebih dari 600 lembaga keuangan syariah secara global dan aset perbankan syariah diperkirakan akan mencapai 3 triliun pada tahun 2020. Pertumbuhan ini dicapai karena keterlibatan keuangan Islam dalam penyediaan produk dan layanan keuangan oleh IV untuk syariah. Hukum Islam menyetujui transaksi dasar dan aktivitas ekonomi. Syariah yaitu dasar keuangan yang memenuhi persyaratan agama umat Islam sesuai dengan akidah sebagai faktor yang membedakan keuangan Islam dari keuangan konvensional. Produk yang sesuai dengan syariah telah mencakup berbagai bisnis perbankan, pasar modal, manajemen aset, dan asuransi. Lanjut ke poin kedua, kasus yang dibahas. Kasus ini memberikan pembahasan tentang studi yang mengkaji akuntansi dalam perspektif Islam. Pembahasan meliputi gambaran umum, perkembangan keuangan Islam, akuntansi dalam perspektif Islam, dan 4 asumsi utama akuntansi, yaitu substance over form, yang kedua time value of money, yang ketiga fair value, yang terakhir measurement dan recognition based on probability, yang berfungsi sebagai panduan penting bagi penyusun informasi keuangan. Yang ketiga, objek penelitian. Objek penelitian ini bersumber dari laporan keuangan 2 IV yang beroperasi di bawah 2 rezim pelaporan keuangan yang berbeda, yaitu MASB berbasis IASB dan AAO-IV. Diyakini bahwa IV yang beroperasi di negara tertentu seperti Malaysia dan Bahrain akan terikat oleh aturan dan regulasi yang diumumkan oleh regulator masing-masing di negara tersebut. Dengan demikian, mengamati suatu IV di Malaysia dan Bahrain akan mewakili praktik pelaporan keuangan bank syariah lainnya. Poin keempat yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yang pertama, substansi di atas bentuk, yaitu bentuk dan substansi transaksi harus konsisten dan tidak saling bertentangan. Jika terjadi inkonsistensi antara substansi dan bentuk, syariah lebih mementingkan substansi. Yang kedua, nilai waktu dari ruang. Berkenaan dengan konsep nilai waktu uang, di mana suatu transaksi melibatkan penangguhan waktu, yaitu aset kewajiban, dicatat pada nilai sekarang yang didiskontokan dari arus kas masuk, arus keluar, nilai masa depan yang diharapkan dihasilkan oleh transaksi tersebut dalam perjalanan normal bisnis. Yang ketiga, pengukuran nilai wajar. Nilai wajar mengacu pada jumlah di mana suatu aset dapat dibeli atau dijual di pasar saat ini. Yang keempat, pengakuan berdasarkan probabilitas. Prinsip probabilitas dalam akuntansi dan pelaporan keuangan dari perspektif syariah mengacu pada praktik pencatatan transaksi meskipun efek kontrak belum sepenuhnya disimpulkan. Yang terakhir, hasil penelitian. Berdasarkan tinjauan dan diskusi yang mendalam, laporan keuangan dalam masyarakat Islam harus lebih rinci dibandingkan dengan bentuk pelaporan saat ini. Dan harus mempertimbangkan nilai-nilai moral. Harus ada penekanan pada transparansi, sementara manipulasi nilai aset harus dihindari. Selain penekanan pada laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas, sejumlah besar informasi lebih lanjut harus disediakan. Ini dapat mencakup pernyataan dan pengungkapan nilai tambah tentang aktivitas kinerja sosial perusahaan. Laporan-laporan tersebut juga kemungkinan akan mencakup informasi tentang distribusi zakat, qard, dan amal. Item yang melibatkan penggunaan bunga akan dikecualikan. Baik, sekian dari saya. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.